datang anak gadisku daripada Malaysia ya. Ya. Alhamdulillah kadu Negeri Jerusalem. Sudah sampai ke Negeri Jerusalem. Mantap. Jadi nenek ini dah tua, umur dah 68. Masa itu 55. Nenek ini salah satu korban selama atas kapal. Kapal ini menyelamatkan 59 orang termasuk nenek, termasuk tuan punya rumah. Jadi ceritanya bagaimana nenek bisa naik atas kapal, inilah ceritanya. Karena kampung kami ini dekat sangat dengan laut, di sini ada pelabuhan ikan. Kalau orang Malaysia bilang jetty ya. Jetty. Jadi nenek dulu berniaga di sana. Niaganya sarapan pagi nasi dan kolak. Tahu kolak? Bubur. Kanji. Dipanggil orang wak kolak. Wak kolak. Nama aslinya Bondia. Kenapa panggil wak kolak? Kalau nelayan pulang, wak mana kolaknya? Makan kolak dulu nelayan baru bongkar rumah ikan. Di situ tempat pelabuhan ikan. Kalau nelayan pulang Singalot, situ bongkar rumah ikan semua. Jadi nenek berniaga di situ. Kita hari Minggu, hari Sabtu kan Christmas. Natal, hari Minggu kan tsunami. Kita hari Minggu tu biasa aja, tidak ada fikir besok ada gempa, tak fikir besok tsunami. Jadi jam 6 nenek dah keluar lah jualan. Jam 6 pagi subuh. Jual ikan. Subuh jual nasi. Nasi bubur tadi. Okey. Di sana ada tempat jualannya atas meja. Jadi pinggir jualannya bukan di kedai, makcik nenek dah punya kedai, jualan di pinggir sungai. Kalau nelayan pulang, wah mana kolaknya, makan kolak dulu. Jadi hari Minggu itu ada anak muda pagi itu dah laku nenek 85,000 wang Indonesia, bukan wang Malaysia. Wang Malaysia dah dapat beli kereta lah. Kalau wang Indonesia cuma RM23 wang anak. Jadi ada anak muda bilang sama saya, awak saya makan kolak, makan nasi boleh. Saya minta piring terus nasi. Baru 2 sendok dia makan, Allah hantarkan gempa dulu. Gempa bumi dulu. Pertama gempanya pelan-pelan. Karena ada Aceh selalu ada gempa. Nenek fikir ya Allah gempa. Nampaknya kok lain hari ini saya bilang, kok nampak tanah bergoyang. Tanya nampak gini bergoyang. Akhirnya kencang terus, gegar terus, tidak bisa berdiri lagi. Tempat es ikan dah roboh, tempat tanah listrik pada hancur. Orang pada duduk semua termasuk nenek terduduk dalam bakul ikan. Ada anak muda, saya pegang di bahu dia. Nenek duduk, dia pun duduk. Situlah nenek nangis, kenapa nak tanahnya bunyi. Krok, ya Allah ya Tuhanku. Nenek bilang, kenapa bisa gempa bunyi tanah ya Allah. Kalau pecah tanah masuklah kami ke dalam tanah semua. Nenek bilang kayak gitu. Di situlah ada yang azan, ada yang baca Al-Quran, ada yang zikir, ada yang pingsan. Nenek minta ya Allah ya Tuhanku, apakah kiamat hari ini? Yang azan ada ya Allah, yang baca Al-Quran ada, yang zikir ada, kenapa gempanya tak berhenti? Nenek lihat lagi masih ada ya Allah, kalau bukan kiamat ya Allah, apa doa saya baca hari ini biar berhenti gempa? Rupanya kayak ada ilham, kamu baca Al-Fatihah ada doanya di dalam. Situlah nenek baca Al-Fatihah. Di mana doanya? Terus saya baca, iya karena berdua, iya karena nasta'in. Kepadamu kau menyembah ya Allah, kepadamu saya minta tolong berhentikan gempa. Nenek tepuk tanah minta berhenti gempa. Baca lagi sampai ada kira-kira berapa kali saya baca, Allah berhentikan gempa. Asal saya baca, iya karena berdua, saya minta berhenti gempa. Saya baca amin, kabulkan doaku ya Allah. Nenek nangis besar-besar, saya baca sambil nangis menjerit-jerit. Karena dah tahu apa lagi yang saya baca, saya pikir kiamat. Gempanya lamanya 8 menit. Besar gempanya 9,8. Satu nenek pulang. Kenapa pulang? Di sana sudah roboh semua, di rumah saya sudah hancur. Itu rumah nenek, di rumah depan. Itu rumah nenek. Depan tu. Yang ada pokok jambu tu. Waktu nenek pulang, tuan punya rumahnya namanya Ibu Abasyah aja. Dia cikgu. Dia hari Minggu tak sekolah. Kan kejadiannya jalan depan tu. Suaminya Pak Haji Misbah, kepala Pertamina. Kalau orang Malaysia bilang Petronas. Jadi waktu saya pulang, dia duduk di jalan semua jalan. Saya sama saya, wah sudah pulang ya. Bagaimana kolaknya? Nenek jawab, baik kolaknya berhamburan, nangis saya. Lalu keluar masuk ke rumah, abis dia bawa rumah dulu. Waktu dia rumah, alhamdulillah rumah bawa tak apa-apa. Keluar lagi duduklah sama-sama di jalan. Rupanya lepas gempa bunyi bom 2 kali. Bom kayak perang, bom. Di Aceh selalu ada bom. Dulu Aceh ragam komplit, ada itu ada gaduh. Jadi tak hari bunyi bom, kami fikir orang gam dah bom. Saya bilang orang gam dah orang tentera si bom aja kerjanya. Kata tetangga saya itulah kerjanya. Kami fikir depannya, lepas tu sepi lagi, senyap sesenyapnya, tidak ada berkotak lagi orang. Kayak ada orang hening kap cipta begitu. Apa kesedihan mendalam, senyapnya kesedihan mendalam. Kami tak ada ayat. Saya tanya sama Abas, Abas kenapa sepi sekali, kenapa senyap, ada apa? Kata yang punya rumah, awak kita tak tahu ni. Saya bilang mana awak nak mau jualan lagi. Kita ambil jualan, bawa pulang bagi-bagi saja. Pergi sana nenek ambil jualan, nak bawa pulang nak bagi-bagi.
pergi ke sana nenek dan pakai sepeda motor sama anak saya sampai pintu gerbang. Saya pergi, anak saya datang pulang. Rupanya sampai sana ada kakek Din. Kakek ambil aku ke sungai, kak saya mau cuci piring, saya pulang aja, saya bilang. Takut saya. Si kakek pergi ke sungai, buat pelabuhan masuk sungai. Karena pelabuhan kami masuk Muara dulu, baru jumpa pelabuhan. Buat masuk sungai, buat di depan, air di belakang. Nenek orang buat ni panggil, ya laut bahasa Aceh air laut naik. Saya lagi nunduk, ambil barang, masuk gerobak. Terkejut saya. Air laut sabung dia. Masya Allah mati saya hari saya bilang. Saya fikir mati nak. Karena ada 2 gelombang besar. Gelombang pertama ada sungai dengan darat rata tu. Di belakangnya tu ada benteng kiri kanan, ada bataran cemaran dan nampak ujungnya lagi. Berbunyi gemuruh. Berasap-asap hitam. Situlah nenek kaget. Saya dengar bunyinya gemuruh. Masya Allah saya tidak akan hidup lagi hari ini. Karena saya orang pada lari wah dipanggil saya kan. Nenek diam aja. Dalam hati saya, ya Allah saya berenang tidak bisa. Lari tidak sanggup lari lagi. Pasti ini aja. Situlah pasrah saya. Saya minta sama ya Allah ya Tuhanku, kalau memang hari ini saja saya minta dalam kalimah la ilaha illallah. Nenek ambil tangan, nenek taruh di dada, pasrah saya. Pasrah sama Allah yang itulah hasil hidup saya. Tapi saya berzikir la ilaha illallah. Orang panggil saya dengar, wak kolak lari wak jangan berhenti terus wak, kata dia kan. Orang panggil saya diam aja berzikir, saya la ilaha illallah. Air terus menghadap saya, rupanya ada yang bisik saya di telinga. Wak kolak jangan beri terus, wak kolak lari pulang naik ke lantai 2 ibu Abasyah ni. Ajak dia punya rumah, ajak jiran-jiran. Padahal di sana banyak lantai 2. Kenapa Allah tunjukkan ke sini? Akhirnya kita jumpa kan, inilah rencana Allah. Saya masih juga berzikir, rupanya ditepuk saya di bahu. La ilaha illallah, ditepuk saya di bahu, kuat ditepuk. Terkejut naik batu bangun ni. Masya Allah kok tak ada orang. Ya, situlah sabi Allah lari. Saya lari, saya di depan, di belakang dikejar. Keluar pintu gerbang dah ramai kat kiamat nafsi macam anak aku mana, mama aku mana. Anak cari mama cari anak. Situlah kalang kabut semua, orang pada lari semua. Saya pun lari, dah hilang. Dah jatuhkan sarung, lepas saya sulap dari semua sampai ke laut ni. Saya panggil, air laut naik. Saya bilang, orang bilang, wak kolak sudah tak uras lagi. Dibilang saya sudah gila. Orang tak percaya nak, dipikirnya ada pasang selutut. Karena dia lihat dia. Padahal bunyinya sudah gemuruh tapi tak percaya wak. Dipikirnya pasang selutut. Masuk ke lorong ni, panggil punya rumah. Abasyah nak ke lantai 2 cepat bes, naik bes. Nenek peragakan dengan tangan dan dengar jeritan nenek, masuklah ke lantai 2 dia tu. Itu gambarnya. Orang yang saya di sana, orang di lantai 2 sampai lantai 2. Saya mau masuk ke rumah tu. Anak saya nenek semua yang punya rumah fasiliti pam tu kamar. Wah, masuk air segini. Dah sepigang. Ya Allah ya Tuhanku, dah masuk air saya bilang. Itu masih di bawah. Ibu Abasyah masih di depan kamar. Siapa? Bes, saya masuk kamar lagi. Dia nampaknya mau ambil barang masuk kamar lagi. Jangan masuk kamar lagi. Sudah. Yalah kami sama-sama. Saya di depan, dia belakang. Nampak. Lantai 2 sudah kumpul 30 orang lantai 2. Nenek kan penat lari, capek dari lari. Nenek bersandar di dinding kayak gini. La ilaha illallah. Nangis ya. Wah, masuk airnya kayak ular. Dicari kita. Waktu saya apa pusing. Sekejap sudah separuh leher di dalam. Di tingkat 2. Di situlah ibu Abasyah, wah dipanggil saya. Wah, sudah penuh air, wah. Dia tangannya dia pendek, jalannya melambai-lambai kayak ni, wah. Sudah penuh air, wah. Kayak mana kita ini? Mungkin hari ini saya jumpa kita, wah, hari ini ajal kita. Minta maaf kan, ini pikir aja lagi kami minta maaf. Allah berkenan, wah, datang kapal. Waktu datang kapal, benturannya besar sekali. Gurudum, ya Allah, sudah hancur, bah. Kami tak lihat kapal, karena kami dalam kamar, dalam bilik. Rupanya di atas gembong itu ada gambarnya. Ada yang panggil, Mahadani bos sudah datang, keluar. Pekerja dia sudah naik duluan. Dia pikirnya dia orang ini mau ke atas semua. Rupanya datang kapal. Kapal datang dipanggil lah. Bos sudah datang, keluar semua. Ini ada bantuan kata dia. Kami pikir kapal bantuan jemput kami. Alhamdulillah ada kapal. Satu tarik satu naik ni. Waktu ke atas ni. Satu tarik anak saya ada luar tarik. Satu lempar ke atas. Ke atas. Alhamdulillah jemput kapal. Cepat-cepat naik ni. Nanti kapalnya lalu lagi. Rupanya kapal kosong. Dia dah cepat-cepat di atas. Makcik nenek bilang, Abes kapalnya kok tak ada orang. Saya bilang kan, orangnya mana? Saya bilang, nangis nenek. Kata dia, awak jangan nangis lagi wak. Kita dah aman di atas. Anak saya sudah hilang. Saya bilang, anak wak masih ada duduk di pegang saya duduk dah nenek. Kapalnya melamatkan 2 sisi di belakang, di depan. Dalam kapal sudah ada 50 orang. Yang 8 barang berenang kami tak tahu dah 8 orang. Duduklah nenek duduk menghadap lewat ke sana. Rupanya baru sekejap duduk datang gelombang besar lagi. Itu gelombang ketiga. Habis gelombang datang lagi. Saya bilang, Ibu Abasyah nak alim rohnya. Dipanggil tetangga saya. Mujibur rijal azan katanya. Azan. Waktu dia azan, Allah kasih nampak kebesarannya akan banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gelombangnya surut pecah balik ke laut.
Nenek lihat mata kebelah ni, alhamdulillah ya Allah engkau kasih nampak kebesaran sujud saya datang kapal. Rupanya ada penjaga kapal tidur dalamnya. Tidur. Kami sudah ramai-ramai terbangun dia. Ada hilang anak, hilang suami dan nangis. Siapa nangis? Tarik pintu kapal mesin. Ni kapal mesin ada kaca tu. Ada apa ramai-ramai duduk saya? Kami bilang kenapa kamu nak tidur? Sekarang bangun dulu. Buat kamu sudah di atas semua orang. Tidak ni kampung Tak jauh sedar. semua. Tak ada lagi kampung, tak sudah habis. Dah pandang jarak, pandang si kukur. Tak ada punya kampung lagi, sudah habis semua. Jadi situlah datang ada anak kecil, orang tua kehausan kelaparan, minta minum, tak ada apa-apa. Rupanya ada mukjizat. Hanyut satu tandang kelapa muda. Hanya apa? Satu tandang kelapa muda. Oh. Ada satu tandang isinya 7 buah. Kelapa hanya tarik ke atas. Dengan apa dibelah dada kelapa? Rupanya kapalnya belum pernah lagi naik dong, lagi diperbaiki. Di situ ada satu tempat Ustaz Mujib cari yang azan tadi. Rupanya ada situ bahan tukang, baju tukang, sarang, kampak, cawan, sudah tu belahlah kelapa, bagi-bagilah termasuk nenek berkelapa. Sudah menaik kapal, saya lihat kampung habis. Nenek bilang, ya Allah ya Tuhanku, kenapa kampung jadi laut semua? Kok tak ada orangnya lagi? Yang di motogram kemana sudah engkau bawa ya Allah? Rupanya kami satu desa 6.000 lepas tsunami tinggal 1.500. 4.500 kami sudah hilang nak. Tak ada budak yang nangis lagi. Tidak ada lagi apa kawan-kawan sudah tidak ada hilang lagi. Dah malam sore hari baru kami turun hujan. Waktu tu air seru ditolak kalau semua. Dan tu baru kami turun di situlah nenek lihat mai berlimpangan jalan. Tak ada lagi pohon leher, tak ada lagi kai. Sudah terlepas badan semua, dah telanjang semua. Situ nenek baru ingat, ya Allah ya Tuhan, rupanya harta tak buat mati. Tadi pagi banyak rumah. Sekejap engkau ambil ya Allah rata dengan tanah. Mati pun telanjang. Yang tak buat semua amal. Tapi sedekah jariah kalau ada, anak yang salih tak ada waktu itu belum banyak anak pun ada lagi. Ada tinggal anak satu pun tidak betul-betul. Inilah kejadian 13 tahun yang lalu. Di balik musibah ada hikmahnya. Hikmah paling besar itulah Aceh sudah damai. Tidak lagi bergaduh. Tak ada lagi perang. Jangan takut-takut lagi datang ke Aceh ya. Aceh sudah aman, sudah damai. Tak ada lagi gam. Gam sudah jadi gubernur sekarang. Sudah jadi apa? Sudah jadi gubernur. Benar. Jadi insya-Allah inilah sedikit ada penjelasan hari itu siang malam. Mungkin di balik musibah ada hikmahnya. Kalau nak anak dah datang ke sini kan. Inilah Allah kasih ikatan silaturahmi antara Aceh dengan Malaysia dan Allah kata ikatan lagi. Dulu kan dah putus. 30 tahun Aceh bergejolak, tiap hari perang. Allah turunkan tsunami setelah berhenti perang. Jadi Aceh dengan Malaysia sudah banyak yang datang sekarang. Tadi pun ada Malaysia nanti bagi cerita. Jadi anak saya ini masih gadis, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik ya. Dapat pekerja yang baik. Amin. Doakan kami jadi pejuang agama hingga mati syahid. Iya, amin. Mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah, dalam kalimah la ilaha illallah ya. Sayang sama orang tua. Pertama taat kepada Allah dulu. Kedua sayang kepada orang tua dan kepada guru kita, guru ngaji. Kalau kenapa? Yang menyenangkan hati orang tua anak kan? Yang menyusah hati orang tua pun anak pula. Kalau anak kita baik, Allah senang. Orang tua pun senang. Tapi kalau kita bermasalah, murka dengan Allah, murka dengan orang tua. Jadi anak saya jadi anak baik kepada Allah, mudah rezeki, dapat jodoh yang baik, selalu nikmat Allah. Kalau ada sakit baca penyakit Allah, mudah-mudahan hampir keluarga yang dapat keluarga yang bawa dakwah sampai akhir hayat. Amin. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.